Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman subscriber MJTV dan teman semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabar semua? Semoga hari ini senantiasa diberikan rezeki dan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Oke, lama ya tidak ketemu dengan saya. Sore ini saya mau jalan-jalan ke sawah saya. Ayo kita lihat kebun jagung yuk. Jadi ini adalah kebun jagung kami yang terletak di Dusun Pilang, Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah. Seperti ini kondisinya teman-teman. Oke, jadi ini adalah jenis jagung manis ya teman-teman. Usianya kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi sebenarnya di sini di daerah kami itu karena sudah memasuki musim kemarau, hampir sebagian besar sawah-sawah tetangga kami sudah banyak yang tidak ditanami karena sudah kekeringan ya, tidak ada ketersediaan air. Seperti contohnya ini bekas tanaman kacang panjang. Kita bisa lihat dari sisa-sisa ajir atau tiang yang digunakan untuk merambat. Oke, tadi setelah melihat kondisi sawah di sekitar kiri kanan sawah kami, mungkin teman-teman bertanya, lah itu punya Anda kok masih bisa menghijau ya Mbak? Nah, kali ini kita akan berbagi tips. Selain untuk perawatan, salah satu kunci utama agar sawah tetap produktif, tanamannya tetap bagus, itu adalah ketersediaan air atau sumber air yang mencukupi. Jadi seperti yang saya bilang, salah satu tips agar tanaman kita tetap menghijau, agar sawah kita tetap bisa produktif saat musim kemarau, kita harus punya sumber atau ketersediaan air yang cukup. Di sini kami mempunyai sumur bor atau sumur artesis ya. Nih. Jadi ketika tadi teman-teman lihat tanah sekitar tetangga kami sudah mengering tanamannya dan tanahnya. Di sini buktinya punya kami masih lumayan basah, banyak air karena sumur ini. Alhamdulillah kami diberikan kemudahan, diberikan rezeki ketika membuat sumur itu sumbernya banyak, sumber airnya. Sekilas info bahwa sumur bor ini kedalamannya sekitar 8 meter. Jadi biasanya kami menyedotnya dengan bantuan diesel, generator diesel ya. Oke, lihat ini. Jadi ini ya teman-teman, masih menghijaukan, ada pohon ketela pohon alias singkong. Juga jangan lupa salah satu tips supaya kita tidak gagal panen adalah kita harus pandai dalam membaca situasi. Oh, sekiranya kita harus menanam apa supaya tetap menghasilkan, supaya nanti hasilnya bisa menguntungkan. Kalau musim kemarau, memang kita harus menanam palawija. Seandainya kita menanam padi, tentu saja hasilnya tidak akan maksimal karena ketersediaan air tidak sebanyak ketika musim penghujan. Seperti itu. Di sini biasanya kita menanam jagung atau menanam kacang dan cabai. Di sini kami juga menggunakan sistem tumpang sari. Jadi dalam satu lahan kami menanam beberapa jenis tanaman. Ini adalah
bekas tanaman pare. Ketika tanaman parenya sudah habis, sudah mulai mengering, kami menanam kacang panjang. Ini kacang panjangnya mulai merambat ya teman-teman. Seperti ini. Selain itu kami juga menyelinginya dengan tanaman cabai. Ini pohon cabenya sudah agak mengering ya teman-teman. Alhamdulillah dulu ketika kami memanen, saat itu harga cabai sedang kondisi naik harga cabenya. Jadi lumayan, per kilo kami bisa menjual dengan harga sekitar 30-an, 30.000. Kalau untuk harga saat ini kan relatif anjlok ya dari tingkat petani. Dalam hal ini yang kami maksud bahwa kita harus pandai membaca situasi, maksudnya seperti itu. Kita harus pandai-pandai memilih tanaman sehingga ketika kita menanam kita bisa untung. Kita dapat mendapatkan hasil atau harga yang baik. Jadi ketika tanaman yang kita tanam tadi sudah mulai mati dan harga anjlok, kita tidak rugi. Nanti kita bisa sambung dengan tanaman yang lain yaitu kacang panjang seperti itu. Karena musim kemarau biasanya harga sayuran itu relatif naik teman-teman, relatif mahal. Jadi ini ya teman-teman, ini adalah yang saya ceritakan tadi, deret memanjang dari tanaman kacang panjang kami. Usianya kurang lebih 2 minggu. Dan kita bisa mulai memanennya saat umur 30 hari atau 1 bulan. Kalau ini jagung manis ya, tongkolnya besar-besar dan siap untuk dipanen. Oke, sekian sedikit tips dari kami atau sekedar sharing teknik dalam bercocok tanam, dalam mengelola sawah kami ya, supaya hasilnya tetap bisa maksimal. Untuk para suhu pertanian yang ada di seluruh Indonesia, apabila ada masukan, kritik dan saran, bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial, petani Indonesia hebat.